dengan narasumber ahlinya nih, pastinya beliau adalah Neng Cut Rahma Pancakusuma Dewi ya, atau kalau saya biasanya panggilannya itu Neng Dewi ya. Halo Neng Dewi, selamat malam. Hai, apa kabar semua? Selamat bertemu lagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing ilmu lagi nih hari ini. Iya, terima kasih juga nih Neng Dewi sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing kita malam ini. Neng Dewi apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ngurusin ini ya, anak-anak sekolah masuk sekolah lagi kan, MPLS dan segala macamnya itulah. Oh iya, sudah mulai lagi ya, sudah mulai apa namanya tatap muka ya, sudah mulai normal lagi ya Neng Dewi ya. Di Bandung udah PTM 100%, jadinya lumayan ya. 2 tahun kita via Zoom, tiba-tiba semua masuk gitu kan 100%. Yang teler malah bukan anaknya, anaknya senang ya, orang tuanya yang pagi-pagi udah harus bangun teng bikin bekal, bikin ini lah. Oke, semoga selalu sehat nih Neng Dewi ya, semoga selalu lancar juga urusannya ya. Amin, terima kasih. Oke, Sobat Supi di sini mungkin sudah banyak yang kenal nih sama Neng Dewi ya. Jadi siapa sih Neng Dewi itu ya? Beliau adalah seorang owner ya dari Cake Studio yang mana beliau itu memulai usahanya itu sejak tahun 2009 ya. Ini tuh berawal dari hobi baking ya dari kecil. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Neng Dewi profil dari Cake Studio ya kepada kita semua nih, barangkali dari teman-teman Sobat Supi nih ada yang belum kenal ya. Silahkan Neng Dewi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing ilmu lagi, pintar bareng lagi dengan Subi Antik. Alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk mengisi sesi ini. Saya Dewi, owner dari Cake Studio. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah ada beberapa yang tahu Cake Studio itu apa sih? Kita online bake shop ya, jadi yang melayani secara online kue-kue ataupun roti ataupun cookies produknya yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Maksudnya kita ada pakemnya sendiri, tapi kita lebih pengen mengakomodir kebutuhan teman-teman semua yang bersangkut paut dengan alergen, yang bersangkut paut dengan diet gitu kan. Nah, latar belakang Cake Studio sendiri berdiri karena memang kebetulan di keluarga saya banyak sekali yang mempunyai riwayat penyakit kronis, dimulai dari ayah saya yang memang ada diabetik, ada jantung dan stroke. Ibu saya juga macam-macam penyakitnya, runutan. Dari kakak saya, abang saya, semua ada lah si story-nya. Nah kebetulan saya sendiri juga ada, tapi alhamdulillah semua berjalan baik-baik saja. Nah karena otomatis yang kita punya penyakit kronis ya, ada pantangan gitu kan untuk memilih makanan, untuk menyantap makanan kita. Nah makanya saya karena memang sudah hobi dari kecil itu baking. Ini gimana ya caranya buat orang seneng dengan hasil baking. Nah itulah latar belakangnya si Cake Studio ini ada gitu ya. Tadinya memang masih regular baking, tapi sekarang sudah mengkerucut ke healthy baking. Walaupun masih ada regular bakingnya, tapi kita sangat-sangat meminimize untuk tidak adanya artificial produk ya, misalkan coloring, pemanis buatan ataupun gula rafinasi, pengawet, itu sangat kita hindari, dan MSG juga kalau misalnya memang diperlukan. Seperti itu sih, Mbak. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang tertarik mungkin dengan produk-produk Cake Studio bisa cek di Instagram kita di Cake Studio ID. Nah itu jangan sungkan-sungkan kalau mau pesen tuh ini dulu ya, konsul dulu. Maksudnya sih bukan konsul tapi lebih ke chat
gitu loh. Saya lebih senang kita ngobrol dulu kebutuhannya apa sih gitu kan. Jadi biar saya tahu bagaimana mengakomodir atau mengsubstitut bahan-bahan yang mungkin dari teman-teman sendiri menghindari atau ada pantangan begitu. Oke, itu dia ya profil luar biasa dari Cake Studio teman-teman ya. Yang mana kalau dari teman-teman mau order nih ya, yang mau pesan itu teman-teman itu juga bisa menyesuaikan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya alergi ataupun harus menghindari bahan-bahan tertentu, itu dari teman-teman itu bisa request ya Neng Dewi ya, bisa request nanti akan. Betul. Jadi kita sangat-sangat pengen bisa mengakomodir ya, bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman semua. Makanya jadi bisa request. Kalau kadang-kadang ada yang masih belum kenal sama Cake Studio, jadi kayak minta PL-nya dong. Kita agak kesulitan di situ untuk ngasih PL karena semua produk yang kita bikin itu based on request dari si customer. Jadi tentu saja itu kan harganya berbeda-beda karena bahannya yang digunakan juga pasti kan sangat spesifik untuk satu customer dengan customer yang lain. Makanya kita agak mungkin dipalesnya agak lama karena akhirnya kita milih-milih yang general, yang mana yang bisa diterima sama semua orang kayak gitu. Oke ya, ya jadi kalau dari segi harga ya, kalau dari segi harga itu pun pasti menyesuaikan juga ya Neng Dewi ya. Menyesuaikan, otomatis kalau dari segi harga kan kami melihat dulu nih apa aja sih bahan yang digunakan gitu kan. Sebisa mungkin ya memang ada profitnya lah, kalau misalnya bisnis kan pasti ada profitnya. Tapi kita lebih senang tuh yang aduh pengen dong bantu nih, kalau yang ini gimana caranya, jadi kita ambil jalan tengahnya lah gitu loh, supaya teman-teman juga gitu loh. Oke ya, tadi dari Mbak Chelsea ini di-share aja Bu Instagramnya. Oh, Instagramnya itu @cakestudio.id ya, nanti saya bantu deh ya. Iya, nanti kalau dari Neng Chelsea ataupun dari Neng Farisa nih, halo Neng Farisa, selamat malam, ini udah bergabung ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol dulu nih nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Iya, kenalan-kenalan dulu gitu ya. Kalau ada yang misalkan saya sih lebih pengen teman-teman interaktif aja. Memang sih hari ini kan kita bahasnya tentang cupcake, carrot cake ya, vegan and GF. Saya lebih senang ngomongnya sih non gluten, karena kalau GF itu orang akan berpikir oh ya udah semua produknya akan GF ya gitu. Nah ini kebetulan Cake Studio masih ada regular baking, jadi saya sangat berhati-hati untuk teman-teman yang memang tingkat atau spektrum alergennya sangat tinggi. Itu saya akan bilang dulu, info dulu, saya masih ada regular baking karena takutnya nanti segala macam yang bersangkut paut ada cross contamination. Nah itu yang kita hindari banget, terutama di oven saya, karena saya masih ada regular baking. Saya kan nggak mau ya misalkan nanti teman-teman malah jadi tambah sakit atau apa gitu ya, cuman karena ada seperti itu gitu loh. Jadi adanya transparansi, adanya keterbukaan sebelumnya itu sangat-sangat saya kedepankan untuk bisa memenuhi kebutuhan ataupun order-order dari teman-teman semua kayak gitu. Oh iya, betul banget sih, memang harus namanya juga cake healthy ya Neng Dewi ya. Jadi harus betul. Jadi nggak cuman jargon ya, nggak cuman istilahnya ya gimmick gitu loh, tapi memang benar-benar saya itu pingin, karena memang saya kebetulan juga owner dan memang pembuatnya, jadi pingin benar-benar itu yuk kita chat dulu nih, yang nggak boleh apa, yang boleh apa, yang harus dihindari apa, atau kalaupun ada bahan penggantinya itu juga tetap saya infokan kalau dengan ini gimana, ada reaksi atau tidak, seperti itu. Jadi benar-benar personalize banget ya,
karena kan satu customer dengan customer lain ya penerimaannya berbeda ya, kan kayak seperti itu. Oke ya, ini mantep banget sih. Jadi nanti kalau dari teman-teman mau order ya, itu bisa konsultasi dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu kira-kira yang Ya, ngobrol dulu. dibutuhkan teman-teman itu seperti apa kayak gitu ya. Betul. Oke. Itu ya teman-teman ya, nanti boleh langsung aja cek di Instagramnya ya @cakestudioid ya. Nanti teman-teman bisa kepo-kepo dulu ya, ada produk-produk apa aja. Terus kalau mau langsung ngobrol sama ownernya nih, boleh banget ya. Pasti langsung dibales ya Neng Dewi ya. Pastinya enaknya gitu ya, langsung bales aja biar nanti kan kalau ada yang biar kita sharing kan, namanya kan sekarang sesinya sih sharing ilmu ya, belajar bareng nih. Jadi sama-sama pintar, sama-sama jadi customer yang cerdas untuk memilih setiap produk-produk yang diinginkannya, seperti itu. Oke ya, semoga lancar terus ya Neng Dewi ya, semakin maju lagi nih Cake Studio. Amin. Oke, Sobat Subi semuanya ya, sejak lama nih kue wortel ataupun carrot cake itu kerap dikonsumsi saat ada acara-acara besar di negara bagian ya. Namun kini kue berwarna kecoklatan dan di luarnya diberi lapisan krim putih ini dapat dikonsumsi kapan saja. Karena ada kandungan wortelnya, tidak sedikit nih orang yang menganggap kue tersebut itu jauh lebih sehat daripada kue lainnya. Penambahan wortel di dalam kue pada awalnya ditujukan sebagai alternatif pengganti gula kala itu. Wortel yang berwarna orange cerah memang memiliki zat pemanis alami yang pas untuk diolah sebagai dessert. Alhasil, orang yang sedang diet cenderung memilih menyantap kue wortel ketimbang red velvet atau black forest misalnya. Carrot cake adalah sebuah kreasi cake dari wortel dan rasanya itu sangat enak. Bila teman-teman tidak begitu menyukai wortel, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena rasa lezat dari carrot cake itu sangat jauh dari bau langu di wortel ya. Itu sedikit ya pengenalannya. Nanti akan dijelaskan secara detail lagi teman-teman ya, dari cara pembuatannya juga nanti akan dijelaskan langsung oleh Neng Dewi ya. Dan buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan ya seputar materi yang nanti akan disampaikan oleh Neng Dewi, boleh langsung ditanyakan aja di room chatnya teman-teman ya. Barangkali ada yang kurang jelas, nanti boleh langsung diketik aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang akan membantu menjawab ya. Oke, Neng Dewi tanpa berlama-lama lagi ya, silahkan langsung saja untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, kita mulai ya. Kita sharing ilmunya, belajar barengnya. Saya akan coba share screen untuk bahan-bahannya apa saja sih yang digunakan dan cara pembuatannya juga. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Oke, ini pertama bahan kering. Jadi kalau misalnya kue GF ataupun non gluten itu kita ada bahan kering, ada bahan basah ya. Nah, ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk carrot cake hari ini ada almond meal itu 50 gram. Ini enak nih, sekarang lagi baik aku lagi dikasih tahu takaran gramaturnya. Kalau kemarin kan suruh nyatet, kayaknya pada ngambek. Sekarang nanti bisa di screenshot Neng Dewi. Iya, sekarang bisa di screenshot nih, jadi nggak lupa. Kadang-kadang udah males nyari pensil, nyari kertas gitu kan, jadi mau nggak mau gitu. Oke, jadi ya teman-teman, aku gunakan almond meal. Ada Psyllium husk-nya juga, itu fungsinya adalah sebagai pengganti santan gam. Kalau aku tidak menggunakan santan gam, tapi Psyllium husk. Ada mocaf, ada pati garut juga, ya. Silakan. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada alergen dengan almond, bisa diganti dengan tepung beras coklat aja. Jadi nggak perlu juga maksain harus resepnya ada almond soalnya.
diganti pakai beras coklat boleh dengan gramatur yang sama 50 gram. Ataupun kalau misalkan kepingin hasil bakingnya lebih moist, coba pakai garbanzo flour. Sama, gramaturnya juga 50 gram. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya untuk pemanisnya, aku gunakan coconut sugar ya. Kalau misalkan teman-teman bilang, Mbak bisa diganti dengan yang lain nggak? Misalkan arenga, boleh, silahkan. Atau misalkan kalau stevia itu memang agak tricky ya teman-teman. Kebetulan aku tidak pernah pakai stevia untuk menghindari hasil bake-nya ada aftertaste pahit biasanya. Tapi sekarang ada stevia yang cair, nah itu agak harus berhati-hati untuk menggunakannya. Kurang lebih bisa 3-4 tetes ya untuk stevia cair untuk pemanisnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bindernya sendiri. Sebenarnya kalau cake itu kan pasti biasanya menggunakan telur ya. Nah, karena ini vegan atau tidak ada telur, saya menggunakan flax egg. Flax egg itu terbuat dari flaxseed meal yang dicairkan dengan 2 sendok makan air. Jadi takarannya adalah 1,5 sendok makan flaxseed meal dicampur dengan 2 sendok makan air. Nanti langsung diaduk supaya merata, jadinya dia tidak menggumpal nanti ya. Jadi bagus, kayak nanti hasil terakhirnya kayak seperti jelly seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk lemaknya sendiri saya pakai coconut oil ya. Jadi teman-teman bilang, Mbak bisa diganti nggak? Misalkan saya mau pakai vegan butter, boleh. Kakao butter, boleh ya. Atau misalkan teman-teman ada yang pingin lebih rich nanti hasilnya atau rasanya, pengen pakai ghee, silahkan, itu boleh ya. Dengan gramatur yang sama gitu loh. Jadi kalau misalnya kakao butter itu kan bentuknya padat, otomatis teman-teman harus mencairkan dulu kakao butternya. Nah, untuk ininya penguat rasanya, nah kita gunakan vanilla extract 1,5 sendok teh ya. Oke. Nah, ini untuk bahan leaveningnya atau pengembangnya, saya ada menggunakan baking soda dan baking powder yang aluminium free. Karena memang kue ini agak berat ya, karena ada si wortelnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang intoleran dengan baking soda atau baking powder, bisa menggunakan instant yeast. Ya, bisa menggunakan instant yeast 1 sendok teh saja. Gitu. Jadi diganti ya. Nggak usah pakai baking soda ataupun baking powder. Nah, ini sea salt saya gunakan 1/4 sendok teh. Dan untuk mengurangi rasa ataupun bau langu dari si wortel, teman-teman bisa menggunakan cinnamon atau bubuk kayu manis ya. Cuman sedikit saja 1,5 sendok teh ya. Oke. Nah, ini si wortel parutnya itu 100 gram ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sorry, ini nanti buat ininya. Nah, sebentar. Nah, ini. Jadi ke sini. Kalau misalkan kue GF itu ataupun produk GF selalu ada bahan cair dan bahan basah. Bahan kering ada bahan basah ya. Nah, bahan-bahan kering tadi kita campur semua. Ya, teman-teman ya. Kita campur menggunakan balon whisk ya. Ini. Oke. Sebentar ya. Nah, sedangkan bahan-bahan basahnya termasuk gula itu saya masukkan di bahan basah. Kenapa kok nggak masuk ke bahan kering, Mbak, gulanya gitu ya? Supaya cepat mencair, cepat bisa bercampur dengan bahan keringnya. Kalau dia masuk ke bahan keringnya, dikhawatirkan
itu nanti pada saat kita mengaduk, kebetulan saya hari ini tidak menggunakan mixer, hanya menggunakan balon whisk ya. Balon whisk itu kayak kocokan telur biasa. Jadi tidak perlu menggunakan mixer sama sekali, cukup dengan balon whisk saja karena memang tidak perlu yang over mix ya. Jadi si gulanya dengan flax egg, vanilla extract dan minyak dijadikan satu sebagai bahan cairnya. Ya, itu dicampur rata. Sedangkan yang bahan-bahan keringnya seperti tadi tepung, sea salt, ada bubuk kayu manis, ada baking soda atau baking powder, atau misalkan teman-teman mau ganti dengan instant yeast, dimasukkan semua, dicampur rata. Setelah itu baru kita campur nih bahan cair ke bahan bahan kering, ke bahan kering ya. Nah, si wortelnya sendiri kenapa kok masih ada di luar, Mbak? Gitu kan ya. Iya, nanti kita campur dulu semua bahan-bahannya. Nanti terakhir wortelnya baru masuk. Gitu ya. Oke. Nah, ini setelah dicampur semua. Ya, sudah tercampur rata. Kita siapkan cupcake-nya ya. Kertas cetakan cupcake-nya boleh pakai yang model saya seperti ini kertas, atau teman-teman mau pakai loyang cupcake silahkan. Jangan lupa dioles dulu kalau misalkan menggunakan loyang cupcake dengan coconut oil ya, supaya dia tidak lengket. Oke, setelah itu setelah rata dan sudah masuk seperti ini ya, kita panggang di dalam oven dengan panas 180 derajat api bawah dan 150 derajat api atas selama 35 menit ya. Itu saya sekali lagi nggak bosen untuk ngingetin teman-teman semua, perhatikan oven masing-masing ya. Kadang-kadang ovennya bisa mungkin agak lama, bisa agak cepat. Apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan oven listrik yang mana pengaturan api bawah dan api atasnya itu kan tidak terpisah tapi tergabung. Kalau seperti itu nanti api atasnya teman-teman itu hidupkan pada saat 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir menjelang selesai. Jangan dari awal, nanti kuenya keburu gosong karena panas dari atas itu sebenarnya hanya untuk memberi color, memberi warna untuk kuenya. Tapi kalau kita bilang oh ini udah coklat, udah ngembang, tapi sebenarnya dalamnya masih basah karena ini sangat berat sekali kuenya karena ada parutan wortel. Makanya agak lama sedikit dia membakingnya, memanggangnya ya. Oke. Setelah selesai, ini hasilnya ya. Ini untuk satu resep ini saya memang dengan ukuran cupcake seperti ini, atau itu bisa menghasilkan 5 pieces ya. Gitu. Oke. Ini hasilnya. Nah, sekarang saya mau sharing untuk krimnya ya. Nah, krimnya saya pakai vegan butter ya. Vegan butter yang sudah dikocok dulu itu 100 gram. Ada lemon. Nah, ini lemon yang kita ambil adalah kulitnya ya. Jadi untuk memberikan aroma. Jadi si kulit lemonnya itu kita parut, yang kita ambil nanti kita masukkan ke dalam adonan krim supaya ada aroma segar dari lemonnya. Oke, kita tambahkan juga vanilla extract ya. Dan terakhir untuk pemanisnya, kebetulan vegan butter itu tidak mengandung gula ya. Saya menggunakan sirup gula aren sebanyak 50 ya, 50 ml atau 50 gram. Oke. Itu semua dikocok rata hingga tercampur rata dan agak mengembang.
Kalau vegan butter itu kita lain ya teman-teman, tidak seperti kita buat buttercream gitu loh. Tidak bisa mengembang ataupun kokoh sekali seperti buttercream, karena memang ini memang kan tidak pakai stabilizer ya kalau misalkan vegan butter itu. Jadi cenderung lebih rentan cair di suhu ruang. Apalagi kalau misalnya Jakarta atau daerah-daerah yang mungkin bersuhu agak hangat, itu cepet banget dia cairnya. Jadi memang agak PR untuk bisa bolak-balik kocoknya, bolak-balik masuk kulkas nih, gitu ya. Nah, untuk tingkat kemanisannya sendiri ini tidak terlalu manis karena saya cuma menggunakan 50 ml. Itu disesuaikan saja dengan seleranya teman-teman ya. Semisal Mbak, saya tuh pakai 50 gitu ya, tapi menurut saya kurang manis, ya monggo ditambah gitu loh. Karena selera itu kan masing-masing ya. Kalau saya kebetulan memang tidak ingin terlalu banyak gula, tidak terlalu ingin manis, jadi cukup manis jambu kalau ini gitu loh, jadinya tidak terlalu manis. Oke, sudah selesai kita kocok krimnya, tinggal kita masukkan ke dalam, kita hias. Kalau saya kebetulan hiasnya hari ini cuman dipakai sendok aja di atasnya gitu ya, nggak yang kita pakai squid gitu. Kebetulan saya baru bikin tadi sore, itu cepet-cepet ya. Kayaknya juga kalau mau pakai squid agak makan waktu gitu ya. Jadi kita ini aja, kita bikin dolop gitu, kita drop aja di atasnya krimnya gitu loh. Sudah selesai seperti itu teman-teman. Nanti jangan lupa ini tidak, karena ada krimnya, tidak bisa bertahan di suhu ruang terlalu lama. Teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam lemari pendingin. Jadi pas mau dimakan baru dikeluarkan. Jangan dibiarkan di dalam suhu ruang. Ini kalau misalkan teman-teman sendiri perhatikan di foto saya sendiri ya, ini sudah agak mencair nih si buttercreamnya. Padahal Bandung tidak terlalu panas hari ini, cukup adem gitu ya, cukup mendung hari ini. Tapi memang begitulah tipikal dari krim yang vegan, dia tidak bisa terlalu lama di suhu ruang seperti itu. Kecuali misalkan teman-teman mau krimnya, Mbak saya mau krimnya pakai nut butter ataupun pakai coklat frosting, ada kemungkinan itu agak lama ya di suhu ruang. Tapi kalau misalkan ini kebetulan saya pengen bikin versi yang hampir sama dengan versi aslinya, cuman memang karena pakai sirup gula aren ini, saya tidak mau pakai simple sirup yang terbuat dari gula putih. Rasanya hampir seperti karamel. Jadi unik ya hari ini carrot cake-nya. Jadi ada aroma dari si kayu manis, tapi rasanya adalah ada karamelnya karena dari krimnya, seperti itu. Ya, begitu Mbak. Silakan saya kembalikan. Oke, luar biasa banget nih ya, bisa buat nambah-nambah resep ya Sobat Subi semuanya nih di rumah ya. Oke, di sini sudah ada yang tanya nih Neng Dewi. Ya, silakan. Oke. Dari Mbak Cesi ya, Bu, tadi flaxseed-nya campuran dari flaxseed, seed-nya berapa ya? Ketinggalan nulisnya. Oh, ketinggalan nulisnya nih. Ya ampun, kasihan. Aduh, flaxseed-nya itu saya pakai 1,5 sendok makan, dicairkan dengan 2 sendok makan air. Bisa air putih aja, jangan air mentah ya, gitu loh. Jadi kan kalau kita airnya bukan air tap kan ya, yang bebas bakteri, jadi pakai air matang aja, atau air galon atau air mineral, silakan. Seperti itu. Oke. Dari Mbak Farisa, maaf Bu, tadi wortelnya berapa gram ya? Sepertinya saya keskip. Wortel ya, wortelnya 100 gram. Ya, sudah 100 gram ini.
Satu Oke, cup. tadi aku sempat baca ketahanan ya kuenya berapa lama kalau disimpan di dalam kulkas. Ah, Kalau pingin lama, sebenarnya kalau udah ada krimnya itu bisa bertahan selama 2 atau 3 hari. Tapi kalau Mbak Casey pengennya lama, ya misalkan Mbak ini kan anak-anak udah mulai ini nih udah mulai masuk sekolah, pengen jadi bekal gitu ya untuk ke sekolah. Krimnya jangan ditaruh dulu. Jadi kalau misalkan mau dimakan, misalkan untuk anak-anak ya untuk bekal nih, aku tips aja karena aku juga bekalin anakku soalnya. Eh, Krimnya ditaruh di tempat terpisah gitu. Jadi di tempat terpisah, nanti anaknya dibawain si cupcake-nya yang masih polosan, tapi ada krimnya sampingnya gitu. Jadi ada satu kontainer kecil untuk tempat krimnya. Jadi biasanya dia jadi exciting sih, colek-colek gitu kan krimnya di atau ini biasanya suka anakku seperti itu soalnya. Gitu. oke. Jadi bisa sampai semingguan lah kalau misalkan. Tapi jangan lupa ditaruh di dalam kontainer yang tertutup ya. Jangan masukin kulkas ya. Udah masukin gitu aja. Nanti lama kelamaan kuenya jadi gampang kering. Otomatis di dalam kulkas kan kelembapannya ini ya rendah. Nanti gampang kering atau ya kadang-kadang kalau kulkasnya suka buka tutup malahan nanti cepat basi gitu loh. Jadi jangan lupa sebelum dimasukkan ke kulkas, masukkan dulu ke dalam kontainer yang kedap udara gitu ya. Nanti baru disimpan. Itu bisa sampai semingguan kok. Oke, bisa sampai seminggu ya. Seminggu tanpa krim ya, tanpa krim. Krimnya dipisah. Jangan lupa krimnya dipisah. Kalau udah sama krim maksimal 3 hari. Oh, oke. Oh, jadi berbeda ya, Bu? Beda otomatis karena kalau ada krim dia udah kita pakein krim udah aduh lagi seneng misalkan apa namanya hias-hias kuenya gitu kan udah cantik kuenya masukin gitu kan si cake-nya itu akan absorb cairan dari si krimnya atau oil dari si krimnya otomatis itu akan mempercepat proses pembusukan gitu loh walaupun di dalam kulkas gitu loh karena kan bahan makanan yang mempunyai kadar air lebih banyak, otomatis di dalam walaupun di dalam kulkas itu akan cepat busuk. Seperti itu. Apalagi nih GF. Nah, mohon maaf nih teman-teman. Aku sih hanya sharing aja gitu loh ya. Untuk produk GF itu kita sebenarnya sangat disarankan untuk segera dikonsumsi, bukan untuk negara kita ya, karena memang kan suhunya atau cuacanya tuh hangat gitu kan ya, yang rentan banget rusak kalau kue-kue GF itu. Jadi memang sebenarnya untuk produk GF, kecuali cookies maupun itu roti, itu cake, sebaiknya cepat dihabiskan, cepat dikonsumsi gitu loh sebaiknya karena apa produk-produk non gluten atau GF itu kan terbuat dari berbagai macam campuran bahan yang masing-masing punya kadar air yang berbeda kadang-kadang punya reaksi juga yang berbeda gitu loh apalagi nih kita kan non gluten untuk menjadikan ada ya sedikit mengembang sedikit ada bindernya itu kita gunakan flaxseed kita gunakan psyllium nanti takutnya malah ada oksidasi kalau terlalu lama. Jadi sebaiknya kalau bisa cepat dikonsumsi gitu loh. Apalagi kan ini kalau carrot cake sebenarnya buatnya gampang ya. Tadi cuman campur-campur gitu doang gitu loh. Kalau mau buat ya sedikit-sedikit aja. Jadi nggak terlalu lama nanti penyimpanannya. Seperti itu sih. Misalkan dan anak-anak kan juga kalau misalkan tadi ada 5 ya mungkin bisa 5 hari gitu kan seminggu udah terpenuhi itu bekal anak gitu kan tapi kan nggak mungkin dalam 1 hari seminggu itu kita bekalin carrot cake terus yang ada kan anaknya juga bosen gitu loh pasti berbeda-beda seperti itu.
Oke, betul. Neng Dewi, tadi boleh dijelaskan lagi nggak sih yang ini apa bagian cara menghilangkan bau langunya ya dari wortelnya? Oh iya, iya, iya. Nah, sebenarnya sih untuk wortel itu bau langunya nggak terlalu tajam ya. Kalau mungkin karena saya suka wortel ya. Tapi ya itu bisa dengan ada penambahan cinnamon. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang apa namanya? Saya nggak suka kayu manis gitu kan. Ada beberapa orang yang saya tuh nggak suka rempah gitu kan. Oke, nggak suka rempah, berarti kita bisa main di vanilla ekstraknya ditambah sedikit. Lebih banyak dari yang tadi kan cuma sekitar 1/4 sendok teh ya. Nah, untuk vanilla ekstraknya kita tambah aja sedikit lagi. Misalkan jadi 1/2 sendok teh. Seperti itu. Untuk untuk bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi bau langunya gitu. Kalau wortel tuh nggak separah beet. Nah, ini teman-teman, resep ini selain bisa pakai wortel ya, selain untuk carrot cake, misalkan teman-teman aku pengen ganti ke beet mbak, bisa banget. Jadi wortelnya bisa diganti ke beet. Jadi warnanya malah cantik kan, jadi merah-merah ke orange gitu kan, karena kalau beet udah kena proses pemanggangan itu biasanya dia udah nggak merah. Pas kita aduk memang merah, pasti hasil akhirnya dia agak lebih orange seperti itu. Kalau misalnya mbak aku bisa nggak sih supaya kelihatannya warnanya itu lebih keluar, lebih orange gitu ya. Nah kalau untuk itu gulanya nih yang harus diganti, yang bikin agak gelapnya itu kan sebenarnya karena ada penggunaan coconut sugar gitu loh. Itu teman-teman bisa gunakan dari yang jangan gula putih ya. Kalau nggak pakai gula singkong deh terakhir gitu loh. Itu jadi warnanya lebih orange dapat gitu loh. Kalau gula singkong kurang lebih ya itu sekitar 50-75 ml gitu loh. Pakai gula singkong untuk pemanisnya supaya warnanya jadi nggak terlalu coklat kayak gitu. Tapi memang kalau aslinya carrot cake sendiri memang agak gelap dia warnanya karena memang resep aslinya carrot cake itu ada kombinasi antara gula putih dan brown sugar dia pakainya. Tadi kayaknya aku ada lihat satu pertanyaan apa ya? Kayaknya aku skip nih. Iya. Oke, ini dari Mbak Kesi dulu ya. Untuk wortelnya berarti kita bisa coba ganti-ganti ya Bu buat variasi. Benar. Jadi wortelnya bisa misalkan aku kayak gitu ya. Bisa pakai beet, bisa pakai zucchini. Ya. Nah, itu umbi-umbian yang lain. Kalau misalkan teman-teman pengen, Bu, kalau gimana diganti ubi gitu ya. Boleh juga, tapi memang nanti hasil akhirnya dia agak lebih padat ya. Karena ubi lagi kalau kan yang dipakai pasti ubi yang sudah dikukus kan. Nah, itu ubi juga pasti lebih berat daripada pakai wortel gitu, atau sayur-sayuran yang lain sebenarnya bisa juga, tapi ini agak lebih riskan karena tidak bisa disimpan terlalu lama. Kalau wortel bisa sampai seminggu. Kalau misalkan teman-teman, Bu, aku pengen tambahin sayur karena anakku tidak suka sayur, jadi mengakalinya supaya dia ada makan sayur, walaupun cara makan sayur yang benar adalah dikonsumsi tanpa dicampur, ya kan, ataupun dibikin smoothies. At least ada sayur deh Bu yang masuk ke dalam anakku nih gitu, dalam bentuk produk kue gitu. Saya cuma bisa nyaranin please jangan terlalu lama, maksimal 3 hari ya kalau misalnya pakai sayur. Misalkan mau diganti pakai bayam kah, mau dipakein brokoli kah gitu, atau mau dipakein pok choy seperti itu, please jangan terlalu lama karena untuk bahan-bahan dengan bahan sayur yang berwarna gelap yang ada klorofilnya itu malah lebih
lebih rentan untuk ada proses oksidasi ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk disimpan terlalu lama seperti itu. Oke, tadi gantinya itu dari labu parang dan sebagainya ya Bu, itu bisa Oke, itu enak banget tuh, bisa juga, benar, bisa juga pakai labu parang, benar-benar bisa pakai labu parang. Oke, jadi itu dari satu resep itu bisa buat bukan cuma buat wortel aja sih ya Neng Dewi ya? Iya, jadinya enak ya, bisa diganti-ganti loh. Pokoknya bahan dasarnya ini untuk si wortelnya bisa diganti-ganti, kayak gitu. Oke. Di sini dari Mbak Farisah ya, dari Neng Farisah. Kalau misal buatnya gluten free, carrot cake aja tanpa vegan, flax egg bisa diganti telur kah? Jadi ya otomatis ganti telur. Jadi nggak pakai Nah ini kalau ganti telur sebenarnya pengembangnya itu bisa di skip, sama sekali nggak usah pakai pengembang. Jadi prosesnya gini, untuk yang pakai telur, karena ini cuman menghasilkan 5 piece ya, kalau saya tadi 5 piece karena kebetulan agak besar-besar cupcake-nya. Telurnya gunakan 2 kuning telur ya, 2 kuning telur dan 1 putih telur. Putih telurnya jangan dicampur, dipisah. Jadi nanti si putih telurnya itu yang jadi pengembangnya. Jadi dikocok terakhir, nanti baru masuk. Jadi kayak bikin, kalau teman-teman familiar dengan chiffon cake, cara bikinnya hampir seperti itu. Jadi kuning dan putih telurnya dipisah. Jadi si putih telurnya nanti masuk terakhir yang sudah dikocok, sudah kaku. Ya nggak kaku sih, kalau kita di baking bilangnya soft peak ya. Dengan sudah kondisi soft peak itu baru dimasukin, dicampur dengan si adonan, itu dia jadi tidak perlu ada pengembang lagi, tidak perlu bisa di skip instant yeast-nya, bisa di skip baking powder, baking sodanya, seperti itu. Oke, itu ya dari Neng Farisah, itu semoga bisa membantu untuk menjawab ya. Oke, terus Neng Dewi, ini kan kalau dari cake-nya itu kan berarti kan itu ada wortelnya kan, berarti kan itu juga sehat ya. Terus kalau dari segi manfaat nih, apa aja sih Neng Dewi manfaatnya? Gimana Mbak, manfaat dari carrot cake ya? Ya. Oke, manfaat dari carrot cake sebenarnya kan gini ya. Carrot cake itu adalah suatu makanan, bukan obat gitu ya, tapi mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kue-kue lainnya. Antara lain, di sini ada sayurnya, adalah wortel, yang mana kita tahu wortel itu banyak mengandung beta karotin dan vitamin A. Di situ sudah membantu untuk memperkaya kandungan dari kue kita. Nah, dari bahan-bahan yang kita gunakan sendiri itu adalah bahan-bahan yang kaya serat, ya kan? Jadinya kalau kita konsumsi, walaupun ini tidak disarankan untuk dikonsumsi jangka panjang ya. Ini kan namanya cake, itu hanya sebagai pencuci mulut, sebagai camilan, sebagai makanan pelengkap lah ya. Jadi bisa ada kelebihannya adalah mengandung banyak serat, ada vitamin-vitamin, yaitu salah satunya vitamin A yang bisa kita penuhi. Walaupun makanan-makanan lain juga vitamin A-nya juga banyak gitu loh, nggak cuma dari carrot cake aja kan dapatnya, seperti itu. Oke. Jadi kalau dari manfaatnya pun terlihat ya Neng Dewi ya. Kenapa Mbak?
dari dari manfaatnya itu juga terlihat juga ya, itu cemilan tapi cemilannya itu pasti yang healthy gitu ya Neng Dewi. Ya betul, jadinya at least apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan sampah ya, bukan sampah yang istilahnya kadang-kadang ya kan kita suka cheating juga, suka makan ini makan itu gitu ya. Ya sekali-sekali makan pencuci mulutnya, pencuci dessertnya itu lebih healthy lah, lebih baik daripada yang lain-lainnya seperti itu. Apalagi kalau misalkan ini diperuntukannya adalah untuk anak-anak ya, itu kan bagus banget. Ya, anak-anak yang susah makan sayur tiba-tiba dia nggak sadar, aku makan wortel hari ini gitu. Oke. Terus kalau dari carrot cake-nya itu apakah bisa dikonsumsi oleh semua kalangan yang Dewi? Atau mungkin ada alergi nih yang nggak boleh gitu? Boleh. Kalau itu memang yang balik lagi yang mengerti kondisi badannya adalah yang customer-nya ya gitu loh, yang mengkonsumsi gitu loh. Kalau kan tadi kalau misalkan saya bilang untuk ini produk ini ada nutnya, ada almondnya. Kalau semisal aku nggak bisa pakai almond mbak, ya diganti aja. Tadi aku bisa sarankan bisa diganti dengan tepung beras coklat, ya kan? Atau garbanzo flour itu bisa juga sebagai penggantinya. Atau sekarang yang lagi happening bisa pakai sorghum, nah itu juga bisa seperti itu. Jadi kebetulan nih saya untuk vegan butternya tadi mengandung cashew juga, ada cashewnya. Kalau memang seperti itu yang memang kebetulan teman-teman, aku sama sekali udah nggak bisa mbak, aku harus nut free. Oke, kita buat versi lain nanti si krimnya gitu loh. Jangan menggunakan vegan butter, atau vegan butternya bisa menggunakan dari si kakao butter seperti itu. Oke. Itu bisa dari coconut cream, itu juga bisa gitu loh. Jadi jatuhnya kayak vegan whipped cream ya gitu. Betul. Tadi ada pertanyaan apa lagi yang dari Mbak Kesi? Aku sorry kelewat tadi apa ya? Oke, Bu, selain variasi isiannya, kira-kira ada variasi apa lagi dari resep ini? Maaf kalau pertanyaannya aneh, saya kurang ngerti dunia baking soalnya. Enggak dong, enggak aneh, namanya juga sharing ilmu kan, kita belajar bareng. Ya itu, kalau misalkan ini bahan kering itu bahan dasarnya ya. Butternya dengan coconut cream jumlahnya sama. Oke, aku jawab dulu yang Mbak Kesi ya. Kalau variasinya ya itu tadi aku udah bilang, kue ini bahan dasar ini yaitu yang bisa diganti memang si carrotnya gitu loh. Ya bisa diganti dengan yang sesuai dengan seleranya teman-teman semua. Yang aku lagi kepengen nyoba pakai ini, kecuali yang bahannya lebih berair ya, itu nanti harus hati-hati di penggunaan bahan keringnya, karena kan kalau GF itu absorbing airnya masing-masing berbeda gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan apa ya yang cenderung berair banyak tuh labu sih. Kalau misalnya labu dia di ini sudah dikukus, itu juga cenderung lebih berair. Itu nanti hati-hati masukinnya, misalkan bisa jadi gramaturnya berbeda gitu ya. Kalau di carrot cake-nya sendiri ini yang digunakan wortel mentah kan, wortel parut itu 100 gram. Kalau misalkan untuk misalkan labu parang yang sudah dikukus, itu bisa jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit dibanding 100 gram. Misalkan sekitar 85
ya, jangan 100 gram karena ditakutkan adalah terlalu cair nanti kuenya malah ambles gitu. Oke, dia akan naik pertamanya tapi karena tidak ada penahannya itu cepat ambles gitu loh. Terus tadi Mbak Rina ya, Mbak Rina apa ya Mbak, tolong bacain lagi boleh nggak? Aku coba lihat di chat ya, apa ya tadi ya? Oh, maaf Bu, saya di mute. Oke, sebentar saya. Mbak Rina tadi apa ya? Oke, kalau diganti-ganti butternya dengan coconut cream, jumlahnya sama Bu. Ini untuk ini ya, untuk bikin frostingnya ya, untuk bikin krimnya. Betul, krimnya. Untuk bikin krimnya kurang lebih sama Mbak, tapi pastikan banget semua perlengkapan yang akan digunakan itu dalam kondisi dingin, karena ya itu suhu negara kita kan sangat ini ya, sangat panas, sangat hangat gitu. Nah itu untuk bisa dia akhirnya bercampur dengan rata dan bisa berbentuk, nggak mencair, itu ini apa namanya kalau misalkan nggak di dalam kondisi dingin perlengkapannya nggak bakal bisa nyampur rata gitu loh, bisa dengan gramatur ataupun yang dengan gramatur yang sama seperti itu. Tadi Mbak Kesi kenapa? Dari Neng Kesi tadi ya, jadi intinya dilihat lagi ya Bu, kalau agak basah isiannya dikurangin gramnya. Kalau misalkan lebih bahan pengganti si wortelnya ini lebih basah, disedikitkan ya gramaturnya supaya tidak nantinya terlalu cair adonannya. Karena kan kalau adonan untuk cake itu dia kental tapi tidak kental banget gitu ya, agak sedikit aku bisa share nggak ya, kekentalannya itu hampir seperti apa ya contohnya kalau di regular baking ya. Kalau teman-teman pernah memperhatikan adonan martabak, nah itu kekentalannya hampir seperti itu. Jadi nggak kental banget tapi nggak juga cair banget, karena kalau cair banget itu kuenya bagus pas sudah pas baru matang itu bagus karena dia kan kencang banget tuh bisa naik gitu ya. Tapi setelah didinginkan itu ambles. Itu tuh tricky bangetnya si GF seperti itu. Tapi kalau misalkan kekentalan lama banget naiknya, habisan itu dia agak ngembang sedikit, setelah dingin dance. Kalau dance tuh di kue biasa ngomongnya bantet. Nah itu seperti itu. Jadi memang agak sedikit ya jangan patah semangat kalau pas nyoba aku ininya kayak gini ya. Balik lagi ya, kita bikin healthy baking, bukan untuk dijual yang harus berfluffy gini-gini, walaupun pengennya seperti itu kan. Tapi kan kalau memang teman-teman masih awam di dunia baking, itu udah rewards banget kok bisa bikin kuenya udah berhasil gitu loh. Jadi jangan abis ini aku nggak mau bikin lagi, abis tuh kueku begini. Enggak, kita juga saya jadi baker juga perjuangannya bertahun-tahun untuk bisa ngelihat oh ini harus dikurangin ini gitu loh. Apalagi pastry atau baking itu iniannya sebenarnya pakemnya harus ngepas ya, harus bener-bener gramaturnya itu semua harus pas. Tapi karena ini GF ya itu, apalagi kalau misalnya sudah substitute
akhirannya kita harus ngerti sendiri, oh ini harus dikurangin, harus ini ditambah, seperti itu. Jangan dibuat agak terlalu takut gagal gini-gini. Yang penting hasilnya masih bisa kita konsumsi, enak, dan kalau memang ini ditujukan untuk anak-anak kita, anak-anaknya juga, aku bangga loh mamaku bisa baking kayak gitu. Jadi semangat ya teman-teman ya. Oke, keren banget nih ya. Jadi kalau dari resepnya pun berarti nggak harus sama plek banget sama resep itu, nggak juga sih Neng Dewi ya. Maksudnya bisa juga disesuaikan sama selera dari masing-masing gitu ya. Iya, ada untuk yang si bahan-bahan keringnya sih ataupun bahan selain si carrotnya itu ya Mbak. Sebenarnya kalaupun mau ya nggak bisa yang aku pengennya ininya segini, nggak juga seperti itu gitu loh. Nggak semudah itu juga, tapi bisa lah dikit-dikit kita akhirnya mengenali, oh kalau bahan GF tuh kayak gini ya, kayak gini. Makanya jangan pantang nyerah kalau misalnya buat produk-produk yang non gluten GF itu, pasti pertama-tamanya ada gagal, ada ini, ada kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu udah biasa gitu loh ya. Jadi yang kita buat kan yang tujuan utamanya, ingat gitu loh, kita kan pengen menyehatkan gitu loh. Ya sudah, itu dulu aja dijadikan semangatnya kita. Ini kita lagi pengen bikin kue sehat loh gitu. Bukan berarti kue sehat juga nggak enak, kue sehat itu harus bantet, kue sehat itu bentuk yang gak karu-karuan, nggak juga. Pasti kan nanti berjalan dengan waktu teman-teman akan menemukan, oh ini aku tahu nih salahnya kalau baking dengan GF seperti ini, atau bahannya diganti ini, nanti reaksinya adalah seperti ini. Hampir sama kayak buat eksperimen kalau baking di GF itu. Oke, jadi jangan takut mencoba ya Neng Dewi ya, harus eksperimen terus gitu ya. Iya benar, aku juga gitu soalnya. Jadi akhirannya kita sendiri yang menentukan, ini tuh sebenarnya harusnya begini. Apalagi saat misalkan ya, kalau GF itu saat kita pakainya tepung mocaf A, merek A gitu ya. Terus tiba-tiba habis, diganti dengan tepung mocaf merek B. Itu bisa jadi akan beda loh gitu loh. Karena ya masing-masing produsen tepung, memang bukan tepung yang kita bikin sendiri, itu ya macam-macam gitu loh iniannya, hasil akhirnya seperti itu. Ada yang tepung mocaf yang nggak usah pakai apa-apa tapi udah wangi, ada yang agak sedikit langu, ada seperti itu. Jadi aku bilang kalau misal cuman bisa kasih tips, kalau udah baking di GF, jangan patah semangat, terus aja coba gitu loh. Nanti juga lama-lama ini kok bisa gitu loh. Oke, dari Mbak Kes ini, iya Bu, saya juga mau coba GF karena sekarang anak-anak tiap hari konsumsi roti terigu biasa. Ya mulai dari kue-kue dulu aja. Kalau roti emang kadang-kadang agak tricky kalau kita pengen bikin roti GF, dan anak-anak terlalu cepat memperhatikan, kayaknya ada yang beda deh dengan rotinya. Walaupun kita tuh pengennya kan sehat ya, kadang-kadang ya kita pengen jaga anak-anak tidak terlalu banyak makan terigu gitu. Cuman lagi-lagi anak-anak yang sudah terbiasa untuk ya junk food, udah terbiasa dengan makanan yang roti-roti gerai, itu pasti akan notice, akan tahu, ini kan rotinya kok kayak gini sih, kayak beda gitu. Mulai dari yang kue-kue dulu aja, itu yang lebih mudah diterima untuk anak-anak gitu loh. Terakhir dari Mbak Farisa apa ya Mbak tadi ya?
Dari Neng Farisah, oh ya Bu, kalau instan yeast-nya perlu diaktifin dulu atau langsung campur ke adonan kering. Nah, bedanya yang diaktifin pakai air dulu sama yang langsung dicampur ke adonan kering itu apa ya? Oke. Instan yeast untuk cake bisa campur bahan kering langsung. Kalau Mbak pengen diaktifin, itu berlaku untuk bikin roti. Gitu loh. Karena untuk cake sendiri kita hanya tidak perlu dia mengembang banget seperti roti gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya biasanya kalau di instan yeast roti itu kerjanya lebih berat gitu kan, kerjanya lebih banyak. Tapi kalau misalkan di cake dia lebih ringan, jadinya masukin langsung ke bahan kering aja gitu. Oke, iya nih Bu, terima kasih Bu Dewi dari Mbak Farisah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, kita sharing ilmunya, belajar barengnya, jangan patah semangat, terus coba ya, mudah-mudahan ya tujuannya tercapai, sehat, kita kan pengennya itu ya. Oke. Dan tak terasa sudah 1 jam nih Neng Dewi dan teman-teman semua. Aduh, terima kasih banget yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama ya ke depannya semakin sehat. Anak-anak juga semakin lama-lama anak-anak itu nggak perlu kita harus makan ini ya, harus makan ini, nanti lama-lama mereka ngerti sendiri, oh yang lebih baik kan ini ya gitu, karena mamaku yang bikin loh gitu. Karena itu sih, karena mamanya yang bikin pasti dia langsung senang gitu ya. Oke, luar biasa banget nih Sobat Subi semuanya juga antusiasnya luar biasa banget ya. Insya Allah berguna banget buat kita semuanya ya, bisa buat tambah-tambah resep juga nih teman-teman ya. Harus stay tune terus nih kalau ada webinar Bu Dewi. Oh pasti ya. Nanti Bu Dewi bakal sering-sering nih ya. Jadi kita ya. Iya, boleh. Insya Allah selalu disiapkan waktu. Terus, iya soalnya udah mulai mengurusi anak-anak sekolah juga ya Neng Dewi ya. Iya, ini ya anakku kebetulan kan memang baru penyesuaian juga, kita baru pindah ke Bandung ya, jadi masih kayak anak baru masuk TK ya. Jadi ibunya harus tiap hari mengantar ke depan gerbang sekolah kayak gitu. Jadi masih PR saya untuk meninggalkan dia sendiri. Oke ya. Dan karena sudah 1 jam Sobat Subi, untuk sesi webinar kita malam ini kita tutup dulu ya. Tapi nggak perlu khawatir nih buat Sobat Subi semuanya yang belum terjawab, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh besok ditanyakan. Kita masih ada 1 sesi lagi ya besok di Telegram ya teman-teman ya, jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Nanti Sobat Subi boleh join lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan sekali ya, boleh ditanyakan. Yang belum join di grup Telegram kita juga harus segera join teman-teman ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat Neng Dewi ya untuk ilmunya hari ini, luar biasa banget. Terima kasih banyak juga nih buat Sobat Subi semuanya yang sudah join ya webinar kita malam ini. Jangan lupa tetap stay tune terus di webinar-webinar kita selanjutnya ya. Dan buat Sobat Subi yang lagi cari barang pecah belah yang aman, yang berkualitas, yang terjamin ya, langsung aja cek ke Subi Antik pastinya di marketplace kami. Baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Kalesol, dan juga Shopify ya. Tinggal ketik aja nih Soybi spasi antik ya. Nanti akan ketemu. Nanti teman-teman tinggal cari aja produk-produk yang sedang teman-teman cari ya. Dan kalau dari teman-teman mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Tinggal ketik aja nih www.soybiantik.shop. Itu adalah website resminya Subi Antik. Dan jangan lupa buat tanya-tanya, buat ngobrol-ngobrol juga sama Neng Dewi. Barangkali mau langsung order, boleh banget langsung kunjungi aja Instagramnya ya, Cake Studio ID ya. Langsung aja, nanti pasti bakal dibales kok sama Neng Dewi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Neng Dewi dan juga teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi besok ya di
aplikasi Ya, Telebina. besok jam 11, jangan lupa kalau misalnya masih mau ikut telegramnya. Dan selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, sehat selalu ya. Aku pamit, terima kasih sudah meluangkan waktu.